Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman Purcon Center, bahwa biasanya kita sering menggunakan AC dengan intensitas yang cukup tinggi ya di ruangan. Nah, itu menyebabkan tentu kulit kita menjadi kering, kemudian juga mungkin iritasi tenggorokan atau iritasi hidung tentunya. Nah, kali ini saya juga coba membeli untuk humidifier ataupun diffuser. Nah, yang berfungsi untuk menjaga kelembapan udara di ruangan Anda. Nah, seperti apa cara penggunaannya, kemudian manfaatnya seperti apa? Nah, saksikan video ini sampai habis. Oke ya teman-teman, kita tidak perlu berlama-lama. Ini untuk tampilan dus dari aroma diffuser atau humidifier. Oke, tentunya perbedaannya apa sih humidifier dengan diffuser? Ya, kalau humidifier itu adalah dimana air itu mengeluarkan uap ke udara ya, yang berfungsi untuk memberikan kelembapan udara. Nah, biasanya ketika Anda berlama-lama di AC ya, nah itu cukup dengan air hangat saja atau menggunakan air biasa saja ya kalau humidifier untuk menjaga kelembapan udara. Sementara jika Anda memasukkan seperti ini essential oil ya, nah ke dalam campuran air yang ada di humidifier ini akan berubah menjadi diffuser, sehingga Anda lebih rileks, ada aroma terapinya. Jadi perbedaannya hanya itu saja, humidifier dengan diffuser. Tentu hanya tujuan penggunaannya saja. Oke, kita coba buka humidifiernya ya, atau diffuser ini ya. Nah, ini pada saat beli ini tampilannya seperti ini teman-teman ya. Oke, kita singkirkan terlebih dahulu. Nah, ini kita angkat ya. Oke, nah seperti ini. Di dalamnya kelengkapannya saya terima, ini saya belinya 158.000 ya melalui online ya teman-teman ya. Nah, ini ada remote-nya untuk hidup matikannya, untuk timingnya juga ada, kemudian ada pencahayaannya juga ya, pengaturan untuk remote-nya. Oke, cukup baik ya. Kemudian di sini ada untuk mengisi airnya nih, ada takarannya ya. Kebetulan ini kapasitasnya untuk humidifier ini ada yang 300 ml dan ada juga yang 500 ml. Kebetulan yang saya ambil ini adalah 500 ml. Nah, ini untuk mengisi airnya. Oke, kita singkirkan dulu. Nah, kemudian di sini ada untuk kabel charger untuk menghidupkan dari humidifier atau diffuser ini teman-teman ya. Ini bisa kita lihat. Nah, seperti ini ya. Oke, kita singkirkan dulu. Kemudian di dalamnya ada apa ini ya? Oh, ini petunjuk penggunaan remote. Kemudian ada user manualnya ya, untuk cara penggunaannya ya. Oke, ini bahasa Inggris, ada caranya. Oke, kita singkirkan dulu. Nah, ini dalamnya dari humidifier atau diffuser. Oke, nah ini ada untuk menghidupkan cahaya. Nah, kemudian di sini ada timer nih kayaknya nih teman-teman ya. Jadi kalau yang tombol yang high atau low ini untuk mengatur dari lamanya penggunaannya, 60 menit, 120 menit atau 180 menit ya. Nah, miss ini untuk mengeluarkan uapnya dari sini. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman cukup isi air saja di sini 500 ml, kemudian itu sudah bisa menggunakan humidifier. Nah, kalau ini belinya terpisah ya untuk essential oil ya. Nah, ini cukup diteteskan 3 tetes saja sebagai aroma terapi juga, sebagai relaksasi seperti itu. Oke, nah tinggal ditutup. Oke, kita coba ya untuk tampilannya seperti apa ya teman-teman ya. Ya teman-teman, untuk humidifier atau diffuser ini sudah saya isi air ya, bisa dilihat di sini. Kemudian saya juga kasih essential oil biar menjadi diffuser untuk aromaterapi juga. Nah, ini setelah diisi air, jangan lupa Anda tutup terlebih dahulu. Ya, tabung seperti ini. Nah, kemudian di sini ada tombolnya untuk menghidupkannya ya. Yang missnya ya dihidupkan, tekan yang lama ya. Oke.
Nah, ini dia sudah hidup. Kalau miss untuk mengeluarkan uapnya, kemudian yang tombol like ini tinggal dipencet berwarna. Nah, bisa dilihat asapnya ya, atau uap udara maksud saya. Nah, coba saya matikan lampunya ya, teman-teman ya. Oke. Nah, di sini sudah menjadi diffuser. Di sini bisa dilihat uap airnya menimbulkan aroma yang wangi. Essential oil bisa Anda pilih tentunya ya. Nah, cukup seperti ini aja, settingannya bisa 60 menit ataupun 120 sampai 180 menit berfungsinya akan tetap aktif. Nah, kemudian untuk yang humidifier ini pun juga otomatis teman-teman, jika airnya habis kemudian dia akan nonaktif sendiri ya, jadi tidak perlu khawatir tidak akan nyala terus ya. Oke, kemudian kita akan coba baca dulu. Saya coba cari di Google karena saya bukan dokter. Saya coba cari mengenai apakah ada efek samping dari penggunaan humidifier atau diffuser ini. Saya cari di Google, ini di Halo Dokter ya. Nah, kita coba lihat dulu manfaatnya seperti apa sih menurut dari medis ya. Nah, di sini saya bacakan manfaat dari humidifier atau diffuser sendiri. Yang pertama itu dapat mencegah sakit tenggorokan. Ya, karena seiring dengan kadar kelembapan di ruangan sangat rendah, dengan adanya humidifier ini dapat meringankan kondisi yang meningkatkan kelembapan udara dalam ruangan. Jadi mengurangi iritasi dari tenggorokan maupun hidung ataupun kulit ya teman-teman. Kemudian yang kedua ini saya baca melembabkan kulit dan bibir pecah-pecah, jadi mengurangi resiko tersebut ya. Kemudian yang ketiga, manfaatnya melindungi mata dari iritasi, karena dengan adanya partikel debu ya bertebaran di udara, dengan ada humidifier ini meningkatkan kelembapan udara di sekitar dan menghambat penyebaran partikel debu di udara. Kemudian yang keempat, manfaatnya memudahkan pernafasan ya, jadi dengan adanya udara kering itu menjadi salah satu penyebab hidung menjadi mampet dan sulit bernapas ya. Dengan menggunakan pemakaian humidifier ini dapat meringankan hidung yang tersumbat. Kemudian yang terakhir, mencegah mimisan dan radang tenggorokan ya, yang seperti saya sampaikan bahwasanya dengan kita menghirup uap dari humidifier ini, menjaga kelembapan dan ada aroma terapi, lebih rileks ya. Ini mencegah dari sakit mimisan dan adanya radang tenggorokan, dan mensterilisasi juga terhadap infeksi virus atau bakteri teman-teman. Kemudian di sini ada yang tetap harus diwaspadai ya mengenai penggunaan humidifier. Yang pertama yang harus kita waspadai adalah pertumbuhan bakteri dan jamur. Nah, jadi artinya dengan di sini kita isi air, kemudian uap udara ini kan menutupi dari seluruh ruangan kamar kita ya. Nah, harus diperhatikan itu harus steril nih teman-teman. Jadi teman-teman harus membersihkannya 3 hari sekali ya, dicuci, kemudian juga dikeringkan agar terhindar dari bakteri. Karena kalau misalkan Anda tidak rajin membersihkan ini ya, otomatis kalau ada kuman atau bakteri, dengan adanya timbulnya uap udara ya, kita akan terhisap bakteri juga nih ya. Jadi yang terpenting ini ya, harus dijaga kebersihannya ya, 3 hari sekali dibersihkan ya. Kemudian yang kedua, efek sampingnya atau resiko kekambuhan alergi. Nah, jadi kalau bagi orang yang asma atau yang ada alergi udara ya, kadangkala dia timbul alerginya kalau yang tidak kuat menghisap uap air ini gitu ya teman-teman. Itu saja kayaknya 2 ya. Di sini saya baca, Anda bisa cari sendiri di Halo Dokter di Google untuk efek samping humidifier ataupun diffuser. Di sini jelas, jadi kekurangannya harus sering dibersihkan, kemudian resiko alergi bagi yang memang punya alergi asma. Ya, cara membersihkannya tentu setiap 3 hari sekali ya. Kemudian ganti air humidifier secara rutin. Selalu bilas tangkinya nih ya, dielap ya atau dibersihkan, baik itu yang di dalam untuk isi air maupun yang di tabungnya itu sendiri. Kemudian gunakan air yang steril tentunya, kalau bisa air yang galon ya. Nah, untuk ditaruh di sini, jangan air mentah, khawatir ada bakteri teman-teman. Nah, itu saja untuk mengenai
manfaatnya, kemudian yang harus diwaspadai, dan juga mengenai cara membersihkan yang tadi saya sudah jabarkan ya. Oke, nah teman-teman bisa dilihat di sini ya. Di sini uap airnya nih sudah keluar. Nah, jadi dengan menambahkan essential oil, menambah aromaterapi, jadi relax, lebih santai teman-teman. Nah, ini tampilannya. Oke, seperti itu penggunaannya. Oke, ya teman-teman, tadi kita sudah saksikan ya mengenai unboxing dari humidifier ataupun diffuser, begitu juga dengan cara penggunaannya, kemudian kelebihan dan kekurangannya. Nah, jadi saya menyarankan jika Anda pengguna AC dengan intensitas yang tinggi atau mungkin berlama-lama di ruangan AC, nah menyebabkan kulitnya juga kering. Nah, saya menyarankan untuk Anda bisa membeli dari humidifier atau diffuser agar menjaga kesehatan Anda tetap prima. Kemudian juga untuk penggunaannya untuk mengurangi iritasi tenggorokan, hidung maupun kulit itu sendiri. Oke, ya itu saja video yang saya ingin sharing ke teman-teman ya. Nah, saksikan video kami juga yang lebih seru tentunya. Nah, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan share ke teman-teman Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.